Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang terhormat Ibu Dr. Anda Syafdanisi MPD, yang terhormat Ibu Lia Dwi Ayu Pagarwati MPD, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prosedur asesmen perkembangan, yaitu validitas dan daya pembeda. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9A dengan saya sendiri, Tarsya Rahmadi Jimita, dan teman saya Nanda Audrey Virabelia. Langsung saja pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian prosedur. Menurut Som Hadiwijojo tahun 2017, Standard Operating Procedure atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Selanjutnya, menurut Ardios dalam jurnal Wijaya dan Irawan tahun 2018, menyatakan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Dalam jurnal Wijaya dan Irawan tahun 2018, prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Jadi dari uraian di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa prosedur ialah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa orang demi kemajuan suatu organisasi yang dijalankan dan dilakukan secara bersama-sama dan berulang-ulang. Selanjutnya, moderator. Baiklah, selanjutnya pengertian asesmen akan disampaikan oleh saya sendiri. Asesmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata nilai yang berarti kepandaian, biji, dan konten. Penilaian didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai. Menurut Lin dan Groblon dalam Uno dan Satria tahun 2012 menyatakan bahwa asesmen adalah suatu istilah yang umum meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar siswa, observasi, rata-rata pelaksanaan tes tertulis, dan format penilaian kemajuan belajar. Sedangkan secara sederhana, asesmen adalah sebuah proses baik dengan pengukuran maupun tidak. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik siswa dan mengacu pada aturan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Pada Nanda, saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengertian validitas. Dalam Sujana tahun 2014, validitas mengacu pada penentuan alat evaluasi untuk konsep yang akan dievaluasi. Validitas adalah tingkat kemampuan tes untuk mengukur apa yang diukur dalam pembelajaran. Dalam Erlinawati dan Muslimah tahun 2021. Menurut Sugiono tahun 2016, validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang dihasilkan dalam sebuah penelitian dan kinerja yang disajikan peneliti. Data yang valid adalah data yang sama antara data yang disajikan peneliti dengan data yang real dihasilkan. Berdasarkan pengertian di atas, validitas tes yaitu tingkat ketepatan antara perangkat penilaian yang menandakan di mana tes mengukur apa yang sedang diukur. Selanjutnya, moderator. Pengertian daya pembeda. Menurut Daryanto dalam jurnal Abed, Yali, dan Burhan tahun 2013, menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Adapun menurut Sudijono dalam jurnal Abed, Yani, dan Burhan tahun 2013, mengetahui daya pembeda item itu penting sekali, sebab salah satu dasar yang dipegangi untuk menyusun butir-butir item tes hasil belajar adalah adanya anggapan
bahwa kemampuan antara teste yang satu dengan teste yang lain itu berbeda-beda, dan bahwa butir-butir item tes hasil belajar itu haruslah mampu memberikan hasil tes yang mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan kemampuan yang terdapat di kalangan teste tersebut. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Prosedur asesmen perkembangan. Prosedur asesmen perkembangan itu ada 5. Yang pertama ada mengacu pada kompetensi. Yang kedua ada mencatat semua hasil perkembangan anak. Yang ketiga ada merangkum semua hasil perkembangan. Yang keempat ada mengelola hasil rangkuman. Serta yang terakhir ada merumuskan deskripsi secara objektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Pada Nanda saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada rumus validitas. Bisa dilihat di layar bahwa ini adalah rumus validitas beserta dengan keterangannya. Selanjutnya ada rumus daya pembeda. Rumus daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang bodoh. Daya pembeda juga kemampuan soal untuk membedakan siswa-siswa yang termasuk kelompok pandai dengan siswa-siswa yang termasuk kurang pandai. Jadi bila soal tersebut diberikan kepada anak yang mampu, hasilnya menunjukkan prestasi yang tinggi. Dan bila diberikan kepada siswa yang lemah, hasilnya rendah. Tes yang tidak memiliki daya pembeda tidak akan menghasilkan gambaran hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Selanjutnya, korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen ini ada dua macam, yaitu satu korelasi produk momen dengan rumus simpangan, dua korelasi produk momen dengan rumus angka besar. Di bawah ini adalah rumus korelasi produk momen dengan rumus simpangan. Untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran interval, digunakan korelasi produk momen yang dikembangkan oleh Karl Pearson. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan ialah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa orang demi kemajuan yang dijalankan,
yang dilakukan secara bersama-sama dan berulang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan asesmen perkembangan anak usia dini adalah merumuskan atau menetapkan kegiatan, menyiapkan alat penilaian, menetapkan kriteria penilaian, pengumpulan data, dan menentukan nilai. Agar dapat diperoleh alat asesmen atau alat ukur yang baik, perlu dikembangkan suatu prosedur atau langkah-langkah yang benar. Validitas adalah tingkat ketepatan antara perangkat penilaian yang menandakan di mana tes mengukur apa yang sedang diukur. Validitas dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sedangkan daya pembeda adalah bahwa daya pembeda kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu Rani Paonik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9B kelas Palembang yang akan memaparkan materi tentang reliabilitas dan tingkat kesukaran. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah asesmen anak usia dini, Ibu Dr. Anda Syafdaningsi MPD dan Ibu Lia Dwi Ayu Pagarwati MPD. Di sini kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, yakni Rani Fawad Rujana selaku moderator dan Dea Oktaviani Putri selaku notulen. Kita akan berdua selaku pemapar pada materi pagi hari ini. Slide selanjutnya. Baiklah, untuk slide pertama akan saya paparkan sendiri, yakni pengertian reliabilitas. Menurut Thorndike dan Hagen, reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran berulang. Hopkins dan Antens menyatakan reliabilitas sebagai konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik itu satu subjek maupun sejumlah subjek. Hopkins dan Antes dari Purwanto menjelaskan reliabilitas adalah konsistensi pengamatan yang didapatkan dari rekaman berulang baik satu maupun serangkaian subjek. Purwanto tahun 2002. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa reliabilitas tes adalah keputusan instrumental atau reliabilitas dalam mengevaluasi apa yang sedang dievaluasi, yang berarti akan mendapatkan hasil yang relatif sama setiap kali menggunakan perangkat evaluasi. Baiklah, slide selanjutnya. Baik, untuk pendekatan reliabilitas akan dipaparkan oleh rekan saya Dea. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya pendekatan reliabilitas. Beberapa pendekatan yang sering dilakukan untuk mencari koefisien reliabilitas ukur adalah dengan cara yang pertama pendekatan uji ulang atau tes rest test. Suatu pengukuran atau tes diberikan pada sekelompok subjek yang sama sebanyak 2 kali dengan memberi tenggang waktu antara pengukuran pertama dan kedua. Selang waktu tersebut sebaiknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Tenggang waktu sebaiknya berkisar antara 15.430 hari. Reliabilitas diperoleh dengan menghitung korelasi antara skor pada pengukuran pertama dan skor pengukuran kedua. Yang kedua, pendekatan uji setara. Suatu pengukuran yang mempunyai 2 tes atau 2 data yang pengukurannya kembar atau paralel. 2 perangkat tersebut, misalnya tes A dan tes B, diberikan pada sekelompok subjek. Yang ketiga, pendekatan sekali ukur. Pengukuran atau tes hanya diberikan 1 kali pada sekelompok subjek. Alat ukur atau tes yang disusun haruslah memiliki cukup banyak butir yang mengukur aspek yang sama. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Dea atas pemaparan materinya. Lalu untuk materi jenis dan teknik uji reliabilitas akan saya paparkan sendiri, yakni eh, jenis dan teknik uji reliabilitas. Ada lima tipe umum dari penilaian reliabilitas adalah yang pertama stabilitas. Stabilitas yakni konsistensi karakter stabil selama beberapa waktu. Lalu ada kesepadanan, yang dimana kesepadanan ialah perbandingan dua pengukuran sifat yang sama pada waktu bersamaan. Ya, yang ketiga yakni ada kesepadanan dan stabilitas, yaitu perbandingan dua pengukuran sifat yang sama selama beberapa waktu. Yang keempat, konsistensi internal, yaitu perbandingan pembagian sebuah pengukuran untuk menilai sebuah sifat atau dimensi. Lalu yang terakhir itu ada kesepakatan yang dimana konsistensi penilaian atau pengamatan. Lalu untuk metode uji reliabilitas sendiri, khususnya yang internal, terdiri atas uji split half, KR20, KR21, ANOVA-Voigt, dan Alpha-Kronberg. Yang pertama itu ada tes pretest atau tes ulang. Lalu yang kedua itu ada equivalent instrumen. Yang ketiga gabungan uji. Yang keempat internal konsistensi. Baiklah, untuk materi selanjutnya, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Dea. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi uji reliabilitas. Menurut Soekamto dalam Komarudin dan Sarkadi tahun 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran reliabilitas yaitu yang pertama panjang instrumen. Makin panjang instrumen biasanya makin tinggi reliabilitas, dan instrumen yang panjang akan mampu mengukur lebih baik tingkat laku siswa dan mengurangi resiko menebak. Yang kedua, rentangan skor. Makin besar variasi dan rentangan skor, maka makin tinggi reliabilitas suatu instrumen. Yang ketiga, tingkat kesulitan. Bagaimanapun soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah akan menyebabkan penurunan reliabilitas tes. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas sangat penting di dalam pengukuran reliabilitas. Yang kelima, cara yang digunakan. Berbagai cara yang dipergunakan seperti metode uji ulang, bentuk ekuivalen, belah dua, dan KR ada hubungannya dengan besar koefisien reliabilitas tes. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dea atas pemaparan materinya. Selanjutnya masuk ke pengertian TK atau tingkat kesukaran soal yang akan saya paparkan, yakni analisis tingkat kesukaran soal, artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar, menurut Ari Kunto tahun 2012 halaman 222. Untuk memperoleh hasil dari perhitungan dari tingkat kesukaran digunakan software perangkat lunak Anates. Pendapat lain mengatakan bahwa soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Tingkat kesukaran dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Baiklah, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Dea. Padanya saya persilahkan. Slide selanjutnya, Tarsha.
Baiklah, kesimpulan pada materi reliabilitas dan tingkat kesukaran soal yang telah dipaparkan oleh kelompok 9B kelas Palembang ialah reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Suatu instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut dapat menghasilkan data penelitian yang konsisten. Karena dengan konsisten sebuah data dapat dipercaya kebenarannya. Menganalisis tingkat kesukaran butir soal artinya mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya sehingga dapat diperoleh butir-butir soal yang termasuk kategori mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta dalam menjawab butir soal tersebut. Bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan analisis pada saat penyusunan soal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 9B paparkan. Untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, yang mungkin akan dilanjutkan di forum e-learning. Untuk itu, saya mewakili kelompok 9A, juga 9B, mengucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.